Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, ini mungkin pertama kalinya saya membuat gambaran umum tentang inspirasi malam melalui sebuah video. Sebelum saya bercerita apa sih inspirasi malam itu, saya mungkin izin memaparkan dulu gambaran kenapa sih inspirasi malam itu bisa ada. Beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan sih, beberapa bulannya pada saat awal berdirinya inspirasi malam ya, saya melihat mahasiswa yang katanya diberikan modal tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, tapi kok rasa-rasanya mahasiswa itu hanya menjadi beban ketika kita selesai ke pasca kampus, selesai dari perkuliahan maksudnya. Kita tidak punya bakat, kita tidak punya skill, sehingga kita hanya menjadi orang yang menambah jalur panjang antrian pengangguran gitu. Yang harusnya ketika kita memahami benar-benar tridharma perguruan tinggi itu artinya kita benar-benar belajar. Setelah kita belajar, kita meriset. Setelah kita meriset, hasil riset kita ini diimplementasikan di masyarakat. Tapi benarkah seperti itu? Realitanya tidak. Bahkan saya secara pribadi menganggap penelitian itu khususnya untuk skripsi hanya sebuah formalitas agar kita menyelesaikan bangku perkuliahan. Karena seandainya ini benar-benar diriset dan benar-benar ditargetkan untuk implementasi, pastinya dengan berdirinya perguruan tinggi sudah hampir puluhan tahun ya, bahkan ratusan tahun, harusnya keadaan Indonesia pastinya lebih baik, sangat baik bahkan. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena penelitian itu harusnya saling melengkapi kan. Penelitian sebelumnya yang kurang, ada lagi mahasiswa yang baru lulus melengkapi lagi penelitian itu, angkatan berikutnya melengkapi lagi penelitian itu, akhirnya penelitian itu semakin sempurna. Tapi kita lihat realitanya, ternyata harusnya mahasiswa yang turun ke lapangan sebagai problem solving, ternyata dia menjadi beban itu tersendiri. Bukan lagi menjadi pemberi solusi, melainkan menjadi orang yang menambah jalur panjang pengangguran. Itu ide awalnya, itu ide awal kegelisahan saya. Kok bisa ya mahasiswa seperti itu? Nah, kemudian beriring berjalannya waktu, saya mencoba mengkajinya, mengaitkannya dengan organisasi. Saya melihat hampir semua ya, artinya ada yang enggak gitu. Hampir semua organisasi itu tidak lahir sebagai problem solving. Dia hanya lahir sebagai problem solving di visinya doang. Tapi dari segi poin implementasi, mohon maaf, hampir enggak ada. Contohnya gini, kita kan membuat organisasi untuk membuat seharusnya pemahaman saya ketika kita membangun sebuah organisasi itu mampu menjadi problem solving bagi masyarakat, minimal di lingkungan kita, di daerah kita berada. Misalnya nih, karena saya di Makassar ya, minimal ketika saya buat organisasi yang saya bangun itu mempunyai impact di Makassar. Itu harapannya, karena biasanya organisasi itu, apalagi organisasi pergerakan, kebanyakan diisi mahasiswa itu kan punya ideologi lah, punya angan-angan perubahan dan lain sebagainya. Tapi nampaknya itu tidak ada, hampir itu tidak terjadi. Kebanyakan organisasi yang saya lihat hanya sibuk dengan memperbaiki internalnya. Periode sekarang dia sibuk lagi memperbaiki internalnya, periode berikutnya dia sibuk lagi memperbaiki internalnya, ganti kepengurusan lagi, mereka mulai dari nol lagi. Meskipun ada bahasa-bahasa setiap kepengurusan gini, ya ini saya lakukan untuk memperbaiki generasi berikutnya, ini saya siapkan untuk adik-adik generasi. Tapi bagi saya, terkadang banyak dari kita yang merasa sudah bekerja ekstra, tapi ternyata kerja ekstra kita itu hampir kurang ternilai, artinya tetap ada nilainya tapi kurang gitu. Kenapa saya melihat seperti itu? Mungkin teman-teman yang sudah aktif di organisasi pernah lihat mungkin kepengurusan berikutnya mulai dari nol dan sudah musyawarah entah apapun namanya, musyawarah komisariat, mungkin musyawarah daerah, atau musyawarah besar, atau sejenisnya musyawarah apapun lah namanya, atau rapat koordinasi. Itu pada saat
ada regenerasi baru lagi kepengurusan. Di awalnya pasti dimulai dari raker atau upgrading, raker dan upgrading. Habis itu dilanjutkan mungkin dengan kegiatan milad, seremonial. Lalu setelah itu setelah raker itu penyusunan program kerja kan, program kerja di pada saat raker itu kan saya sedikit perjelas, mulai dari upgrading. Pada saat upgrading mereka ditempa, lalu ada yang namanya rapat kerja, mereka lah membahas program-program yang akan dilakukan selama periode tersebut. Tapi pernah nggak sih teman-teman melihat saat kita menyusun program kerja itu, program kerja apa saja yang kita susun, apakah di program kerja yang kita susun itu ada yang berimpact kepada orang luar? Kalaupun ada, itu hanya sekedar pemenuhi proker gitu. Karena gini, terkadang kita juga berlomba-lomba membuat kegiatan yang besar, tapi hanya sekedar seremonial. Setelah kegiatan itu nggak ada impactnya, nggak ada follow upnya, ya hanya sekedar membranding diri. Kita bisa nih buat kegiatan yang besar, kita bisa nih mengundang pemateri A, pemateri B, pemateri C, tapi follow upnya nggak ada. Sehingga ya bagi saya hampir semua kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu hanya euforia untuk internal, memperbaiki internal. Nanti setelah itu tidak lama setelah itu bikin milad lah, setelah itu bikin agenda-agenda internal. Habis agenda internal mereka buat musyawarah lagi. Akhirnya pada saat pergantian pengurusan lagi, ya sama, itu lagi yang dilakukan, pola yang sama lagi, pergantian pengurusan lagi, pola sama lagi dilakukan. Akhirnya 3 tahun berlalu, 4 tahun, 5 tahun, berganti periode ya. Anggap saja nih 1 tahun 1 periode gitu. Tahun pertama mengulang dari awal, tahun kedua mengulang dari awal, tahun ketiga mengulang dari awal. Padahal harusnya ketika kita menyusun organisasi, kita merancang yang namanya Renstra, rencana strategis dalam jangka panjang, range waktu 10 tahun misalnya, 15 tahun, 20 tahun, yakin dan percaya organisasi kita akan lebih terarah. Gitu kan? Organisasi kita lebih terarah. Minimal kita tahu nih, di tahun pertama apa sih yang ingin kita capai, di tahun kedua apa sih yang ingin kita capai, di tahun ketiga apa sih yang ingin kita capai. Dengan Renstra itu organisasi itu akan berlanjut. Misalnya nih, saya menjadi presiden BEM di periode pertama. Pada saat nanti saya saya digantikan oleh presiden BEM yang baru. Ketika si presiden BEM ini mampu melihat Renstra, melihat GBHO atau rencana strategis tersebut, maka dia akan menyusun visi yang sesuai dengan itu, tidak membuat visi yang baru lagi. Tapi ketika kita melihat realita, misalnya ada presiden BEM, mereka visinya beda-beda kan, pada saat ganti periode lagi visi yang mencalon beda-beda lagi gitu. Artinya, dan mohon maaf kenapa mereka beda-beda dalam membuat visi, karena visi itu hanya sekedar untuk memperindah pencalonan itu, bukan benar-benar mendalami apa yang ingin dia capai atau bagaimana targetnya dan lain sebagainya. Itu keresahan saya secara pribadi, sehingga saya berpikir, saya harus buat suatu wadah yang bisa mengcover itu, bisa mengcover gagasan saya, bisa mengcover cara pemikiran saya. Dan ketika kita melihat semua itu, kita tahu satu hal, bahwa yang bermasalah adalah pendidikannya kita nggak paham tentang banyak hal, karena kita bergerak itu berdasarkan pemahaman. Artinya ketika pemahaman kita kurang, berarti pendidikan kita kurang dong, ya nggak gitu. Makanya saya berpikir, saya harus punya gerakan, punya komunitas yang bisa berimpact untuk masyarakat. Itulah awalnya saya membuat Inspirasi Malam. Dan saya berpikir, ini harus dimulai dari pendidikan, isu pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena saya berpikir ketika pendidikan suatu daerah itu bagus, maka ia akan menghasilkan sumber daya yang unggul, sumber daya manusia yang unggul ya. Dia akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. SDM unggul ini yang mana adalah orang yang poin impact-nya terpenuhi dan poin impact-nya terpenuhi. Karena ketika kita melihat sekarang banyak kok orang cerdas di Indonesia, banyak banget. Cobalah teman-teman melihat orang-orang yang menduduki posisi-posisi strategis sekarang, apapun itu. Ya mereka orang-orang bertitel, tapi sejauh mana impact yang mereka hasilkan. Nah mungkin kita bisa berpikir sendiri ya. Saya nggak mau
memojokkan satu atau dua orang atau oknum atau orang-orang tertentu, tapi saya hanya mau melihat realitanya seperti itu. Nah, jadi kenapa hal itu terjadi? Karena ini hanya dari segi ipteknya doang, poin imtaknya nggak terpenuhi. Makanya SDM unggul yang saya maksud di sini poin ipteknya terpenuhi, poin imtaknya terpenuhi. Dengan begitu ketika SDM unggul yang terpenuhi, tercipta gitu, maka kita bisa berbicara kepada pengelolaan sumber daya manusia. Kita bisa berbicara pengelolaan sumber daya alam. Ya dong, ketika SDM unggulin pasti bisa dong mengelola sumber daya alam. Pertanyaannya, apakah SDA sekarang tidak terkelola? Terkelola, cuman itu hanya berdasarkan investor asing pula. Ketika nggak ada investor, apa yang dilakukan? Entahlah. Nah, ketika SDA yang terkelola dengan baik, yakin dan percaya semua daerah-daerah yang mempunyai potensi itu pasti akan makmur, sejahtera. Makanya kenapa di Inspirasi Malam kita menargetkan berbicara kepada desa, pengelolaan desa. Kenapa pengelolaan desa? Karena ketika desa itu sejahtera, tidak akan ada lagi orang yang namanya mau kerja pergi merantau ke kota atau pergi merantau ke kampung lain, ke kabupaten lain untuk mencari kerja. Karena di desanya dia sudah sejahtera. Otomatis ketika kurang orang berpikir untuk pindah ke kota, otomatis kemacetan di kota akan berkurang, bukan? Ya dong. Ketika kemacetan berkurang di kota, peningkatan populasi akan berkurang pastinya. Dengan begitu kemacetan berkurang, dengan begitu polusi udara juga akan berkurang. Ya kan banyak tuh polusi yang ditimbulkan oleh asap kendaraan dan lain sebagainya, asap rokok juga mungkin ya. Polusi udara yang ditimbulkan oleh industri-industri. Nah, ketika SDA yang terkelola dengan baik, itu tadi poin-poin yang terpenuhi, yakinlah perputaran ekonomi akan membaik. Jadi ketika kita mengarah kepada SDGs itu Sustainable Development Goals, itu merupakan himpunan beberapa negara yang punya tujuan yang sama, punya misi yang sama, yang ingin mencapai 17 tujuan hingga range waktu 2030. Dan poin pendidikan ada pada poin keempat. Dan bagi saya secara pribadi, ketika poin pendidikan ini terpenuhi, maka 16 tujuan yang lain pasti akan terpenuhi. Karena tadi yang saya bilang, pendidikan melahirkan SDM yang baik, SDM yang baik melahirkan pengelolaan SDA yang baik, SDA yang baik pasti menghasilkan perputaran ekonomi. Ketika perputaran ekonomi terjadi, maka kita nggak perlu ngutang lagi gitu. Itu mungkin sedikit gambaran-gambaran tentang cara berpikir saya secara pribadi.